Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, rekan-rekan semua. Di sini kondisinya hujan deras di Sinangsari. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat untuk prepare ke ujian akhir semester di 2 minggu ke depan. Terakhir, pembahasan kita di kelas praktek hukum internasional adalah teamwork, kerjasama tim teman-teman yang berantakan. Jadi teman-teman in life begitu, nggak cuma buat tugas makalah gitu. In life kedepannya begitu, yang namanya kerjasama itu dalam artian baik ya, bukan kerjasama dalam artian baik. Dalam artian teamwork itu jauh lebih penting daripada sometimes intelligentsia. Kadang pinter sendiri juga nggak baik. Kenapa? Karena ketika kamu pinter sendiri tapi nggak cocok dengan satu komunitas, dengan satu kelompok, yang ditinggalin kamu bukan kelompoknya. Jadi kalau misalkan sekarang masih terkendala komunikasi, kalau ada yang belum KKM mungkin bisa latihan begitu komunikasi yang baik. Gimana sih ya cara komunikasi yang baik? Entah itu belajar jadi pemimpin ataupun jadi komunikator yang baik, dalam artian bisa menjembatani lah. Kalau tugas itu masa ngobrol sama seniornya aja takut begitu, masa marahin seniornya nggak mau ikutan juga takut. Itu ada di teman-teman dan saya berani memastikan bahwa itu terpakai sampai teman-teman lulus nanti, sampai teman-teman kuliah kerja nanti begitu, even di masyarakat. Jadi ya kalau teman-teman yang nggak bisa ngajak begitu ya salahnya ada di teman-teman. Itu bridging dari pertemuan kita 2 minggu yang lalu. Nah, di 2 minggu yang lalu seharusnya, sebentar saya share screen. Makan Faiz. Oke, harusnya 2 minggu yang lalu kita sudah mulai sedikit discuss lah tentang tugas kelompok yang teman-teman kerjakan begitu. Ada 5 kasus di situ kalau saya nggak salah, case-nya Indonesia dan Malaysia, case-nya Kanada dan Amerika Serikat, terus juga ada case-nya Singapura dan Malaysia tentang Pedra berangkat. Terus juga ada 3 case lain, yakni case-nya apa nih? Chile, kalau nggak salah. Iya, Batu Putih Pedra Branca, Maritim Dispute-nya Peru dan Chile, terakhir itu adalah Temple of Vihar-nya Kambodia dan Thailand. Di sini masing-masing kelompok sudah at least melihat intro dari putusan, dari proses begitu. Yang teman-teman sadari adalah proses penyelesaian sengketa di ranah ICJ atau Mahkamah Internasional, kalau teman-teman lihat angka tahunnya, itu makan proses waktu yang panjang. Waktunya lama banget. Gitu. Itu salah satu kendala begitu dari negara tidak mau menyelesaikan sengketa negara, sengketa hukumnya, dan menyerahkannya ke ICJ. Di sini kalau teman-teman baca cepat aja untuk Indonesia dan Malaysia begitu, itu butuh waktu dari 1998 sampai 2002, at least 4 tahun di situ untuk prosesnya. Padahal sengketa ini sudah lama jauh dari itu sampai diserahkan apa namanya special agreement antara Indonesia dan Malaysia ketika itu untuk menyelesaikan sengketanya ke ranah Mahkamah Internasional. Nah, sebagaimana informasi saya juga di 2 minggu yang lalu, salah satu kasus ini akan saya angkat menjadi topik UAS. Di sini saya spill aja, yang saya angkat adalah Indonesia dan Malaysia, putusan Pulau Sipadan dan Legitan. Nanti saya arahkan teman-teman untuk apa-apa yang dibaca dan disiapkan. Oke, di sini jadi sepadanya sudah saya update, nanti beberapa data bisa diakses begitu
Ini teman-teman angkatan 2019 ya. Lahiran tahun berapa? 2002 udah lah ya? 2001, Pak. Udah, Pak. 2001 ya? Wah, tapi 2001 juga belum bisa baca putusan ya? Kan putusannya Belum, Pak. Siap. Oke, jadi ini sudah mungkin kalau sudah hampir 20 tahun kalau 2022 sekarang. Jadi seenggaknya begitu, si padan dan ligitan itu kalau teman-teman lihat yang mana sih Pak begitu si padan dan ligitan gitu. Kalau teman-teman lihat Pulau Kalimantan sebagai apa namanya mukanya orang begitu ya. Kadang mudahnya kalau lihat Kalimantan itu kayak muka seseorang, muka orang, ini hidungnya, ini mulutnya, ini rambutnya begitu. Di ujung rambutnya itu ada 2 pulau, yang mana berbatasan langsung dengan Indonesia dan Malaysia. Nah, di sini detail bisa teman-teman lihat nanti di Sepada, tapi ini adalah satu-satunya kasusnya Indonesia di Mahkamah Internasional. Tapi sampai sekarang kalau teman-teman main ke Kemlu begitu, mereka masih jarang banget mau ngobrolin ini karena posisi Malaysia menang begitu dari kita yang kalah istilahnya di putusannya. Nah, di sini juga ada saya tambahkan bahan bacaan terkait si padan dan ligitan yang jauh lebih enteng daripada putusannya. Kalau putusan kan harus ditelaah, harus dianalisis. Tapi di situ saya ada linkkan jurnal dan tulisan di Kumparan oleh salah seorang diplomat muda. Nanti linknya bisa teman-teman akses di Sepada atau coba dicek di kolom chat sekarang gitu. Saya linkkan nanti masing-masing diakses saja. Jadi bahasanya tidak berat sekali, ini lebih kayak summary, jadi nanti diakses aja. Oke, itu untuk si padan dan ligitan begitu. At the end Indonesia kalah, Malaysia dinyatakan pemilik dari si padan dan ligitan. Itu untuk salah satu case yang kita angkat. Nah, kalau di kasusnya di Limitation of Maritime Boundary in Gulf of Maine area, begitu antara Amerika dan Kanada, di sini begitu ini rebutan dari area Teluk Maine begitu. Kalau teman-teman senang nonton film Hollywood, ada namanya lobster Maine begitu, lobster khusus daerah Teluk Maine itu spesial begitu, nanti di search saja, lebih besar dan lebih manis rasanya. Di YouTube banyak begitu. Nah, itu yang direbutkan begitu di daerah batasan antara Kanada dan sisi Amerika Serikat. Nah, di sini yang direbutkan di teluk ini selain hasil lautnya juga digadang-gadang ada minyaknya begitu, sama seperti yang Indonesia dan Malaysia case-nya. Nah, itu untuk 2 case awal. Untuk case selanjutnya, ada case ketiga itu kedaulatannya Pulau Pedra Branca atau Pulau Batu Putih, Middle Rocks, dan South Ledge, Malaysia dan Singapura. Nah, kalau teman-teman pemakalah kelompok yang bahas ini begitu, lihat mapnya antara Malaysia dan Singapura, pasti bakal ngerasa agak aneh begitu. Yang direbutkan ini batu karang di Batu Putih gitu, Middle Rocks dan South Ledge. Tapi sejarahnya lebih panjang lagi begitu. Tadi di salah satu tulisannya Pak Gulardi yang saya linkkan ke teman-teman. Jadi ketika Mahkamah Internasional itu mentelaah satu kasus, yang pertama dilihat adalah dia mengibaratkan kepemilikan daerah, pulau misalkan, diibaratkan sebagai kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi pertama dilihat dulu surat menyuratnya. Kalau di kita di hukum internasional perjanjiannya.
adakah perjanjian yang sebelumnya telah dilaksanakan. Terus juga bahasanya Pak Gulardi, kalau perjanjian yang nggak ada, siapa yang secara turun-temurun begitu diberikan haknya. Misalkan kalau Indonesia dengan Belanda, si Malaysia dengan Inggris, apakah sudah ada bahasanya kepemilikannya diturunkan begitu dari si predecessor ataupun dari si ketika kolonial berlangsung. Terakhir, yang ketiga begitu dilihat ketika kendaraan itu dimiliki seseorang di luar surat ataupun penurunannya begitu. Jadi siapa yang menduduki. Jadi tidak serta-merta begitu dia yang menduduki, dia yang memiliki begitu. Jadi ketika si ICJ mentelaah satu sengketa khususnya batas wilayah, pasti 3 tahapan tersebut yang dilaksanakan. Silahkan dibaca tulisannya, tidak terlalu berat analisisnya. Jadi dianalogikan seperti kepemilikan kendaraan bermotor. Nggak serta-merta yang bawa kendaraan itu adalah pemilik dari kendaraan. Kalau beliau bisa menunjukkan BPKB, STNK begitu, terus ini punya mama saya atau bla 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 urutannya, terus juga baru terakhir dia yang menguasai. Di Pedra Branca begitu, joknya adalah walaupun yang direbutkan adalah batu karang, tapi jangan salah, batu karang ini dalam ukuran yang lumayan besar dan bisa menjadi tapal batas di wilayah kelautan. Jadi kalau teman-teman ngedalamin hukum laut begitu, batas wilayah laut kan terbagi lagi 20 mil laut untuk batas teritorial, ada lagi 200, biarlah lanjut. Nah, ini bisa menjadi berubah begitu batas wilayah antara satu negara. Itu yang terjadi di Singapura dan Malaysia. Sedangkan untuk Peru dan Chile, di Peru dan Chile adalah penggunaan garis lurus. Di sini 200 mil laut dari batas pantainya Chile begitu, dan pengukuran menggunakan provisional equidistant line di situ bisa dilihat di putusannya. Jadi cara mengukurnya begitu ketika ada konflik wilayah yang sama-sama dari satu state begitu, cara ukurnya berbeda-beda begitu. Jadi si mahkamah memutuskan dan di sini menggunakan metode hitung dari equidistant line di situ. Nah, terakhir di situ sebenarnya ini yang paling berat, ada Temple of Preah Vihear di Kamboja dan Thailand. Nah, di sini sebenarnya putusannya ada 2 kalau kelompok yang membahas ini gitu. Putusan yang lama dan putusan yang baru. Di sini dari tahun 1961 begitu batas wilayah antara Temple Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand. Jadi, mereka rebutanlah candi gitu. Ada filmnya kalau teman-teman sempat nonton begitu. Banyak masyarakat sipil juga yang menjadi korban, terus juga masyarakat anggota militer karena mungkin itu terkait dengan agama, religi mereka ketika untuk beribadah bla 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 bla. Nah, yang putusan kedua berubah ketika ada putusan ICJ terkait perjanjian internasional di 1994. Tapi itu juga begitu bisa secara detail teman-teman baca di di Sepada ataupun nanti mungkin setelah penilaian selesai saya rilis makalahnya biar bisa sama-sama dibaca oleh teman-teman. Nah, itu setidaknya 5 case yang teman-teman bahas begitu dengan kelompoknya. Nggak usah bingung begitu karena nggak mungkin secara telaah analisis bisa dalam banget, tapi setidaknya teman-teman bisa lihat contoh dari putusan, intronya bagaimana, hukum yang diterapkan, dan
proses atau durasi dari satu sengketa itu masuk sampai terselesaikannya itu butuh waktu yang lumayan panjang begitu. Bisa jadi pemerintahan itu sudah berganti, tapi putusan belum selesai. Itulah salah satu batasan untuk si ICJ dalam bekerja. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum saya coba lompat ke teknis UAS. Karena kalau bisa nggak usah lama-lama begitu untuk Zoom-nya. Saya ingatkan lagi untuk daftar hadir untuk diisi. Baik Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mas Fatur. Iya Pak, baik Pak. Saya agak tertarik dengan kasus Sipatan dan Legitan Pak ya. Oke. Apakah ini merupakan suatu kegagalan dalam diplomasi Indonesia Pak? Padahal jika kita melakukan diplomasi negosiasi, titik maksimalnya ada kemungkinan kita mendapatkan satu-satu Pak, Pulau Sipatan untuk Indonesia dan Legitan untuk Malaysia Pak. Karena memang kan pada dasarnya dalam peta Indonesia pun memang tidak ada kedua pulau tersebut di dalam peta Indonesia pada tahun 1900. Dilupakan saya Pak 1900 berapanya. Tetapi apa yang membuat Indonesia justru membawa ke ICJ Pak, bukan melakukan negosiasi sampai mati Pak, yang justru malah membuat kita kalah di ICJ tersebut Pak. Terima kasih Pak. Siap Mas Fatur Rahman. Oke, saya tampung dulu. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau tanya lagi? Ini yang dibahas yang dibahas nih Sipa dan Legitan. Padahal mau saya bahas di UAS begitu. Oke, nggak ada ya. Oke, saya kasih gambaran sedikit Mas Fatur Rahman. Untuk negosiasi dan diplomasi, kalau Mas Fatur Rahman begitu mungkin belum lahir di tahun itu 2001-2002. Tapi patut di garis bawahi, event itu 1998 itu dalam negeri ada event besar, reformasi ketika itu. Jadi walaupun perjuangannya sudah lama begitu, itu secara nggak langsung juga ada impact besarnya ke proses yang sedang dipropos ke ICJ, proses penyelesaian sengketanya. Tapi benar begitu Mas Fatur, proses diplomasinya itu sudah panjang sekali dari tahun 68 kalau saya nggak salah. Terus serta-merta di tahun 80 sama-sama keklaim dan ada temuan bahwa di sekitaran pulau tersebut mengandung minyak bumi. Jadi sudah ngasih proyek tersebut ke masing-masing perusahaan migas begitu. Ada perusahaan migas Malaysia sedang mengklaim mana, Pertamina sedang mengklaim mana. Nah, pasti salah satu penyelesaian sengketa pertama yang dilaksanakan tanpa ke pengadilan adalah negosiasi. Benar. Tapi ketika itu mentok begitu dan setelah kelut berpuluh-puluh tahun lamanya, kedua belah pihak begitu menyetujui, ya udah kita bawa deh ketika itu begitu. Dan ketika itu naik, itu masih di zaman Pak Soeharto 98 dan dapat approval dari beliau, defense-nya ya udah. Tapi jangan salah, ada klausul di mahkamah itu, kalau teman-teman ingat lagi materi awal bahwasanya putusan dari Mahkamah Internasional itu final and binding. Artinya putusannya adalah terakhir dan mengikat. Itu sebenarnya yang anti banget dari perspektifnya Kementerian Luar Negeri. Ya udah kita paksain aja diplomasi sampai akhir. Itu yang diinginkan dari diplomasi sebenarnya. Tapi mungkin ketika melihat manpower kita ketika itu salah satu macan Asia untuk kekuatan militer, masa dengan 2 pulau begitu aja kita nggak bisa. Saya sarankan Mas Fatur Rahman untuk baca link yang saya sediakan tadi. Kalau linknya nanti hilang di chat, bisa baca lagi di URL di Sepada. Kalau saya spill semua di sini nanti UAS-nya dapat A semua. Nah, itu silahkan dilanjutin begitu. Tapi benar begitu yang dilaksanakan maunya Kementerian Luar Negeri kita, Deplu kita ketika itu adalah diplomasi sampai mati. Tapi melihat posisi Indonesia dengan
kekuatan militer terbesar ketika itu di Asia Tenggara segala, ya kenapa enggak begitu. Kita lanjutin. Tapi detailnya silakan baca ya di dua link URL yang saya lampirkan. Oke, ada yang lain sekiranya? Baik Bapak, terima kasih Pak. Siap. Iya Pak, padahal pada saat itu juga kan Pak Anwar Ibrahim, politisi dari Malaysia dan juga Indonesia kan juga sebenarnya memiliki hubungan yang cukup baik Pak ya. Tetapi memang ya mungkin perlu saya baca kembali lagi Pak ya jurnal yang Bapak kirimkan Pak. Oke, siap Mas Batur. Oke, kalau nggak ada, izinkan saya sedikit ngebahas teknis UAS. Oke, sebentar. Oke, jadwal UAS belum keluar, tapi saya sudah menentukan kapan ya begitu. Karena di surat edaran yang saya terima, kita pelaksanaan itu bisa mulai dari tanggal 30 kalau saya nggak salah selama 2 minggu ke depan. Izin, saya book di Jumat depan untuk UAS UAS kelas praktek hukum internasional kelas A, B, E, HI di tanggal 3 Juni 2022. Di situ oke, kalau teman-teman bisa baca layarnya, UAS-nya berupa soal esai, analisis studi kasus, topiknya adalah putusan sipadan ligitan Indonesia dan Malaysia dengan jawaban analisis dengan waktu pengerjaan 12 jam. Jadi tidak sejam 2 jam, tapi 12 jam. Jadi jangan ada alasan lah bilang detail nanti jam berapa sampai jam berapanya begitu, apakah dari pagi banget sampai misalkan jam 7 pagi sampai jam 7 malam, apakah dari jam 1 siang sampai jam 1 malam, detail nanti saya komunikasikan dengan KM. Tapi ketika itu UAS analisis esai, saya tidak pernah kasih waktu 1-2 jam, pasti lebih. Yang saya harapkan adalah jawabannya jangan kayak jawaban 1-2 jam. Ketika teman-teman dapat waktu 12 jam, ya jawaban analisisnya dalam. Jadi tidak serta-merta langsung menjawab gitu tanpa telaah, gitu. Atau analisisnya ya tidak ada argumen, misalkan tidak ada komparasi, cuman menyantumkan saja perjanjian internasionalnya atau peraturannya tanpa ada argumen teman-teman atau pendapat teman-teman di situ. Nah, teknisnya seperti tugas dan UTS kemarin, enggak UTS, seperti tugas. Jadi yang prioritas adalah upload via Spada. Nanti saya siapkan template-nya, teman-teman tinggal isi di sana dengan durasi 12 jam dengan prioritas upload via Spada. Dan untuk jaga-jaga email juga ke email saya. Tapi nanti detail saya komunikasikan dengan KM-nya. Nah, itu terkait UAS. Ada yang mau tanya dulu? Jadi kita di minggu depan, Jumat 3 Juni, waktu pengerjaannya 12 jam. Izin bertanya, Pak. Silahkan, Mbak Chandra. Saya ingin bertanya, ini untuk pengerjaannya esainya boleh pakai bahasa Inggris atau hanya bahasa Indonesia ya, Pak? Terima kasih. As you please, kalau kamu enjoy pakai bahasa Inggris, sok aja. Tapi saya tidak pernah membeda-bedakan penggunaan bahasa begitu karena saya baca. Jadi saya lebih dalam ke analisis. Jadi saya lebih dalam ke cara teman analisis satu masalah. Karena salah satu hal yang dijual dari ahli hukum itu adalah argumen atau analisisnya. Jadi untuk jadi seorang pengacara hebat atau ahli hukum hebat, nggak cuman performa ketika komunikasi di atas pengadilan, tapi analisis teman-teman juga itu ditanya. Jadi nggak masalah kalau PD dengan bahasa Inggrisnya, sok silakan. Tapi poin pentingnya adalah analisis. Oke, Mbak Chandra, ada yang lain kiranya?
Oke, kalau nggak ada, saya cuma mau make sure tolong diisi apa namanya daftar hadirnya begitu. Hari ini adalah pertemuan terakhir untuk kelas praktek hukum profesional. Saya mohon maaf ketika pemberian materi masih banyak yang bolong-bolong misalkan dan materinya tidak tercover semua. Semoga teman-teman dapat mengerjakan UAS dengan lancar begitu untuk di Jumat depan. Nah, untuk transparansi nilai begitu jangan takut, saya salah satu dosen yang transparan banget begitu. Jadi nilai saya rilis sebelum saya upload biasanya sedetail mungkin tanpa mempublish nama teman-teman. Biasanya seminggu sebelum nilai saya upload selalu saya rilis. Mulai dari absensi, tugas, segala bla 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 bla. Jadi jangan pernah takut untuk tidak transparan di kelas saya. Begitu. Mungkin itu aja dari saya. Semoga UAS-nya sukses untuk semua mata kuliah. Begitu teman-teman di porsi semester yang krusial karena semester depan sudah semester 7 dan dapat mengajukan judul dan kalau time manajemennya jelek bisa jadi ketinggalan begitu. Nah, itu aja sedikit banyak sharing hari ini begitu. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.